Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen. Aduh. Nganu kok. Pertama kayak banji-banji piye? Yo, selamat malam. Ini saya akan eksklusif mewawancarai Gendut Dalang Berijasa. Ngawur ngono wae ora apa-apa salah wong. Dibawa-bawake. Wes lagi kecil lho. Kayak goblang, kayak ramai pamal. Gayung banget nih. Ya, selamat malam pemirsa semua. Selamat malam. Saya di sini mau wawancara sama Mas Gendut Dalang Berijasa. Dan saya sebenarnya juga dalang tapi tidak berjasa. Dan saya karena tidak berjasa, tidak tahu artinya apa itu kelir, apa artinya pinsong. Mas Gendut bisa menjelaskan sama saya apa artinya kelir? Kawinnya itu begini, namanya siapa? Lopez tidak berjasa. Lopez tidak berjasa. Oh ya, Lopez lagi. Jadi dalam pakliran itu memang ada namanya perabot garap dan perabot rumah tangga. Bercanda ya. Bercanda. Jadi dalam perkliran, saya ulang lagi, dalam dunia pakliran itu ada unsur-unsurnya. Unsur yang digarap dan non fisik, dan yang digarap yang tidak fisik. Contohnya seperti yang digarap yang secara non fisik itu seperti lakunya dalang. Nah, fisiknya yang non. Nah, berarti non itu berarti bukan. Nah, fisik. Nah, seperti ada Fisik Sandora. sesuatu yang dibangun untuk yang dibutuhkan dari yang muncul dari energi seorang dalang untuk menyampaikan sesuatu yang di luar dari diri kita sendiri. di luar angkasa. Ya sekarang ya biasanya ya di angkasa juga bisa di London. di angkasa nanti menghias. perabot non fisik itu biasanya ada yang ada dalam tubuh seorang dalang gitu. Nah, yang fisik itu seperti perabot garapnya itu gamelan, perabot yang notabene itu pendukung seperti gamelan, sound system, terus apa itu wayang, dan sebagainya itu. Itu tahu gak notabene. Kita kan notabene ngerti ra kuwi? Notabene itu kan nota angsuran. Notabene. Dalam Nota. arti masyarakat yang umum yang Dia taunya notabene. Yang tanyakan dari Mas Lopez itu nota belanja kalau saya. oh ya oke. Nota band itu nota itu bentuknya tulisan. Nota itu tulisan dan band itu adalah drum band. Kita bikin klip aja. Band kasih nama West Band. Wah, piye? Bisa aja. Kembali ke topik. Oh iya. Dan di masa sekarang, di masa pandemi ini kan pentas dimana-mana tidak boleh, pentas apapun tidak boleh. Terus bagaimana menyikapi dengan keadaan ini? Ditanya lagi pandemi, tahu nggak artinya pandemi? Tanya terus loh. Pandemi itu itunya apa temu? Pertanyaan tadi belum dijawab loh Mas.
yang tadi itu belum dijawab. Tapi saya sudah bingung. Oh, sudah bingung. Ya, terima kasih. Bingungnya Ganti udah lama. pertanyaan. Oke, terima kasih. Jadi begini, Mas. Untuk di masa-masa pandemi, memang semua pertunjukan itu dirumahkan. Dirumahkan. Ah, PHK dimasukkan rumah. dimasukkan rumah. Pentasnya dimasukkan rumah. Tidak di luar rumah. Tuh, nggak ada yang menonton. Yo, itu kolo-kolo. Ada yang menonton tapi tidak ada yang menonjol. Yo, boleh ditonton, tapi jangan melebihi dari 2 orang. Karena ini pandemi, Mas. Oh iya. Wah, harus jaga jarak. Jaga jarak. Nah, kalau hanya 2 orang atau 1 itu kan jaga jaraknya gampang. Dia biasa jaga pos ronda. Bukan jaga parkir. Jaga toilet. Mau tanya apa lagi, Mas? Ini waktu saya terbatas. Iya, Pak. Saya juga terbatas. Loh. Terbatas pertanyaan. Terbatas kemampuannya. Ini aja, Mas. Kalau Mas Lopez belum mempersiapkan apa itu yang mau ditanyakan, lebih baik saya yang bertanya. Silakan. Katanya tadi Mas Lopez itu ada juga dalang yang tidak berijazah. Kenapa, Mas? Karena tidak lulus. Oh. Ayo begitu. lulus di Rawangun iki. Oh iya. Saya bisa dikatakan memang saya dalang. Itu dalang megati. Bisa aja. Berarti Mas Lopez itu belajar mendalang secara otodidak. Otomatis ya. Outdoor. Keluar. Door pintu. Pintu. Itu di luar rumah. Oh, di luar rumah secara sembrono. Bukan. Apa? Secara nomaden. Bukan door to door kayak Oh. Berarti sampingnya Mas Lopez di samping sebagai seorang dalang ternyata sebagai sales. tapi kebanyakan tidak laku soalnya saya sales obat rambut. Rambut saya pada tidak laku jadi jalan juga. Coba dibuka itu apa? Ya, untung kita sama ya. Belum saya pakai ikat ini ubel-ubel ini biar menutupi sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh publik. Terus kalau ngomongin tentang masalah gagrak. Gagrak apa itu, Kak? Gagrak itu kalau dalam pedalangan semama seperti saya memakai gagrak Surakarta atau Yogyakarta atau Banyumas atau Jawa Timur atau manapun. Nah, kalau Mas Lopez sebagai dalang itu memakai gaya atau gagrak apa? Gagrak gede. Dia pakai gaya kan ketek ngomong. Gaya ketek Gagrak ngomong. apa ya? Gaglak ya. Kalau gagrak sih suka semua, tapi nggak bisa menguasai. Lah, Mas Lopez kalau mayang pakai kecerek apa? Pakai kecerek di tangan atau di kaki? Enggak, itu biasa diketrek. Ya begitu, memang kebanyakan memang banyak teman-teman dalang itu yang mencampurkan berbagai gaya, mencampurkan berbagai gagrak. Semua Jogja dicampur dengan Solo dicampur Jawa Timur, Cirebon dan manapun, karena semua pertunjukan atau semua gaya pekeliran itu sangat bagus. Ya teman Lopez. Iya. Ya, Apalagi bisa dibelaskan suruh kan kita gagraknya. Suruh. Oh, coba Sulo. Tahu Sulo? Tahu. Sulo itu artinya apa? Sulu itu kayak orang gitu. Oh, iya.
Ya maaf ya, karena memang Mas Lopez itu tidak berijazah. Jadi ya menurut dari sepengetahuan dari ingatannya saja yang diingat. Nah, suluk itu apa? Ha ho ha ho ha ho. Coba Mas, suluk. Saya tidak bisa suluk yang konvensional. Temporer. suluknya kata-katanya itu kadang nggak hafal. Keluarkan. Semua masalahmu keluarkan. Oh, seperti itu. Oh iya. Itu pernah kena gejala edan. Ya. Itu gejala edan bukan. Oh gitu ya. Seperti kehidupan. Kehidupan itu sering melewati jalan yang lurus, bagus, kayak tol. Seperti jalan turunan dan ada gonjalan. Oh gitu ya. Ya. Mulai belajar mendalang itu dari lahir atau sudah tua? Yang lain langsung tua. Sudah tua. Oh sudah tua baru belajar. Soalnya benar-benar susah kalau jadi jalan. Lahir langsung Benar-benar susah. tua. Sampai sekarang saya Oh ya. Kayak jaran. Orang ana rekepan belum. sekarang itu saya bisa dikatakan banyak orang yang berani mendalang tapi sebenarnya tidak bisa. Belum bisa. Memang seorang dalang itu memang harus pertama gending, gandang, gading, gendeng, terus Gendengnya wis semu. gendong, sama gelombang. Gelombang cinta. Kalau gending, biasanya seorang dalang itu harus menguasai gending. Ya. Gending apa dalam dunia pekliran. Gandang itu biasanya seorang dalang mempunyai suara yang gandang, kong. Jur gading itu biasanya yang dipegang untuk cempurit itu dari gading. Harus menguasai bagaimana cara memegang wayang. Terus gendeng itu dalang itu memang harus rambutnya habis. Nah itu harus, biasa menguasai kegendengan. Kalau saya tidak menguasai pun sudah gendeng. Oh ya. Nah kalau gelembung itu bagaimana seorang dalang itu harus menggelembungkan suara. Berarti Karena dia biasa menggelembungkan utang. Karena saya tidak berusaha jadi ya itu. Oh, ya. Menggelembungkan Oh hutang ya, gitu. menggelembungkan suasana. Oh ya. Begitu teman-teman. Untuk menjadi seorang dalang, untuk teman-teman channel Gatot Jatayu official. Ada ngomong official, brungkel mati. Untuk menjadi seorang dalang itu memang lakunya sangat banyak sekali. Itu lakunya dari lahir, biar bisa berangkat, berdiri, lari, terus melarikan diri. Ini termasuk dalang yang nggak pernah laku. Wah, oh iya, yang nggak pernah laku. Lakunya memang Juga tidak berijazah juga. lakunya laku semu. Sumumpel ya. Tapi ya saya cuma bilang kalau mau menjadi dalang ya kalau wani yo aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Loh, itu maksudnya gimana, Mas? Kalau berani ya berani sekalian, jangan takut-takut. Tapi kalau takut tidak usah maju. Oh, Nanti nggak gol kalau nggak maju. berarti kalau berani untuk menjadi Berani ya, dalang, harus berani. yakin berani bisa. Kalau nggak berani, Jangan sekali berani. oh ya. Lah, Mas Lopez itu termasuk yang berani atau yang nggak berani? Tidak berani. Oh ya. Oke. Berarti itu tadi pesan pituah dari Mas Lopez untuk Anda sekalian yang ingin menjadi dalang. Kalau berani ya Jangan takut. jangan takut.
Kalau takut, jangan sekali-sekali berani. oh iya. Harus berani karena benar ya. Oh iya. Berani karena membela yang bayar, jangan yang itu. Iya. Ini Mas ngomong-ngomong tentang riwayat hidup. Berarti sudah mati loh. Bukan. Riwayat berkesenian. Gitu. Apakah Mas Lopez sebagai seorang dalang itu memang pernah pentas di mana aja? Ya belum, soalnya baru belajar kemarin. Oh iya. Maaf, saya salah. Maaf. Berarti Mas Lopez itu baru mau merencanakan. Baru mau, tapi itu tadi saya tidak berani. Nah terus kemarin kenapa? Kemarin sudah Tidak berani. mendem kanan. Karena semuanya itu karena ada faktor Banyak rencana. Banyak sekali. Banyak faktor. Berarti sebelum memilih menjadi dalang seharusnya dipikirkan dulu. Dipikirkan yang matang-matang. Jangan sekali-sekali berani. Karena keberanian itu pangkal dari kesuksesan. Sebelum jadi dalang dia kan jadi sinden. Bisa nyindir. Wow. Bisa toh? Bisa sinden toh. Dicoba. Terima kasih informasi pun ya, informasinya. Terima kasih. Ternyata ada profesi yang lain selain dalang. Cuma sedikit. Coba Mas. Pesinden Suarawati. Ku coba mangga. Oke. Apa ya itu? Itu Jineman. Iya, Cetak kalau itu apa? Oh, ya. Makanya saya tidak berani mendalang karena sering lupa. Lupa mau ngomong lupa. Nanti gimana kalau pentas terus diam saja? Kan nggak enak ditonton orang. Saya sangat prihatin, Mas. Padahal saya Udah lama kayak perhatiannya. Jadi sebagai seorang Suarawati, Suarawati itu adalah seorang wanita. Kalau Mas Lopez itu laki-laki berarti Suarawato. Iya. Suarawato. Itu sudah profesi itu sudah ditekuni sejak lama ya. sejak lama, cuman juga ya susah. Hah? Saya itu apa kok susah ya? Apa susah? Nggak tahu. Untuk teman-teman yang di sana yang ingin jadi pesinden sebagai Suarawati, mungkin ada tips-tips sendiri supaya tetap menjaga tubuh itu tetap langsing, tetap cantik. Sering olahraga pagi, lari pagi. Itu kalau bahasa kayak lagunya siapa itu? Lagunya Maradona. Roma. Abang Haji itu. Abang Haji. Lari pagi itu kalau di Jawa juga. Haji Komar. Bisa. Iya. Melajar enjing. Oh iya. Maksudnya biar dari Mas. belajar enjing. Lari pagi. Lari enjing. Itu harus sering lari pagi. Lajar geng. Ini tip buat biar badannya tetap Belajar. Ternyata Mas Lopez itu juga seorang komedian. Melajar itu sering diplesetkan menjadi melajar. Terus Oke, gimana Mas? Terus, ya, biar tetap menjaga wajahnya tetap cantik. Kalau wanita tuh harusnya suka memasak. Hubungannya apa? Itu kan kalau memasak ada airnya yang dari beras itu. Oh, Itu uap. uapnya bisa buat muka, bisa buat raup. Yang putih. betul itu Mas. Biar tetap selalu putih. Jadi hemat bedak juga. Iya. Mula kok rupane kayak dedak. Setelah itu Mas, setelah mungkin kan Harus ini menjaga porsi pola makan. pola makan seperti apa? Mas? Hindari yang berbau minyak. Heeh. Seperti gorengan, wajan,
Rai Yogo. Itu juga nggak boleh itu. Kok rayo kok berminyak ya? Oke oke. Setelah itu kan dilahir dari fisik seperti tadi menjaga Tubuh tetap sehat, olahraga, terus ada ritual-ritual pakai uap. Itu kan dari dalam dari dalam diri. Itu juga ada proses-proses seperti yoga. Katanya Mas Lopez juga guru yoga. Bukan saya yogi saya. Enggak, untuk proses kan ada. Untuk mengatur itu info. Itu bukan guru yoga. apa? Senam balet. Kan ada sebuah yoga untuk melatih pernapasan dan Kalau saya sendiri lebih sering ke berenang. berenang. Berenangnya ke kali aja. Oh, terus Karena bisa memacu adrenalin. Karena banyak ular. Takut tuh pokoknya terus kenceng gitu. oh itu bisa mengatur pernapasan. Iya, jangan. Oh iya sangat ini sangat menginspirasi sekali. Sangat Ya menginspirasi. dia selain renang. Pengalaman terburuk Mas Lopez itu sangat menginspirasi sekali. Ya itu ada info. Selain berenang, karena memacu nafas tadi lah, mengatur nafas. Dia sering dikejar massa. Oke, mungkin dari pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu, karena seorang Sorawati itu memang dibutuhkan kepandaian, karena harus menguasai beberapa gending-gending. Nah, itu dari pengalaman Mas Lopez, itu bagaimana cara mendapatkan teknik lagu-lagu dari sinden itu? Dari mbah buyut sampai mbah canggah semua. Oh, ini dipelajari, iya. turun menurun. Wah, edan. Ternyata dia dapatkan dari memang mencontek dari nenek moyang dulu yang memang maaf. Apakah nenek moyang Mas Lopez itu seorang presiden? Iya, enggak percaya. Bukan seorang pelaut ya Mas. Percaya tidak? Percaya tidak? Hah? Kalau tidak percaya, silahkan jenguk nenek moyang saya di sana. Baru ini loh, ini baru ini loh, ini fenomena. Biasanya kan nenek moyangku seorang pelaut. Nah, ini seorang presiden. Nah, ini berarti ada penemuan baru lagi. Ternyata bukan hanya dari dulu nenek moyang kita profesinya bukan pelaut tok. Ternyata presiden juga. Ada lagunya ya. Ya, ada lagunya juga. Nah, terus untuk nama panggung, kan kalau ada itu nama panggung ada Sunyani, terus ada siapa yang Kutut Manggung itu? Kutut Manggung. Bu Condro Lukito. Nek kalau Mas Lopez apa? Nama apa? Loh, nama panggungnya bukan apa? Dalimin. Lopez atau Lupis atau siapa? Dari sinden panggung aja gitu. Hah? Kayak lagu itu sinden panggung. Iya, namanya siapa? Lopez. Oh ya, masa gak penak mah. Lopis. Mince. Bukan. Apakah Lopez Legita. Surni atau Surti Belum atau- dapat sih kalau nama seperti itu. kan yang sering-sering yang dipakai. Kalau dalang itu pasti pakai O, belakang itu Anom Suroto. Kalau saya sih Mantap Sudarsono. Kalau presiden kan ada Sunyani pakai I, terus ada Bu Yatmi pakai I, terus ada Suparmi pakai I. Saya juga ada Pak ketusannya. Apa? Lopez mati. Lopez Tai. Oke, Lopez Wati. Tolong dicari di channel manapun kalau menemukan presiden yang namanya Lopez Wati diharap dimatikan. Begitu. Enggak itu kok iso kemarin dadi sinden. Itu lho pertanyaannya. Terus caranya sanggulan piye? Turun buka itu lho. Itu kan oh iya Mas. Kok dia kemarin dadi sinden. Caranya Surawati itu kan memakai apa namanya sanggul, gelungan. Itu kan harus mempunyai rambut.
Itu sudah Saya dibuka. beli yang sudah jadi itu Dibuka. sekali pakai. Tutupnya dibuka. oh kayak pakai helm Ya SFI kan? gitu ya. Oh, betul. Seandainya ini apa sanggul tinggal pakai gini sudah jadi. Oh iya, sekarang karena semuanya serba instan. Ya. Semua instan, semua bisa dipakai. Ngomong-ngomong, Mas Lopez juga punya profesi yang lain selain jadi dalang, terus pesinden. Dan katanya juga seorang sopir becak juga. Itu malah Bukan pokok. becak itu. Apa? Bentor. Oh, bentor itu becak yang Tekor. oh, ya. Ternyata Pernah ada batu uang itu iya. tekor. Ya. memang dunia ini panggung sandiwara ya Mas ya. Betul. Jadi profesi apapun kalau kita nikmati, kalau kita syukuri, itu akan mempunyai hikmah sendiri, akan Yang mempunyai becak proses. malam banci. Nah itu sejarahnya gimana tuh Mas? Kok bisa narik bentor itu loh? Dulu itu ya karena punya motor tapi nggak ada rodanya. Cuma satu kan. Nah, Terus saya punya andong juga itu. ah. Saya pakai, saya gabungkan jadi bentor. Akhirnya Tapi harusnya bukan bentor ya. Apa? Bendong ya. Bendong ya. Apa ya? Ya nggak apa-apa, bang. Apa ya? Nama itu bebas. Nama itu bebas. akhirnya nggak pakai roda andrem, pakai roda korek. Terus ini yang seharusnya ditanyakan saya toh. Iya. Kok banyak saya ini yang punya acara siapa sih? Yang punya acara kita berdua. Oh ya, oke, nggak apa-apa kalau begitu ya. Kita akan mengucapkan, kami berdua akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gading Pak Wukir Seno Saputro dan Gandang. Gandang siapa namanya? Gandang bosok Gandang. Gadang. Oh, Gandang. Gadang. Gadang. Iya. Kita ulangi. Selamat. Ini kasusnya kayak mau. Dan saya cuma punya pesan saja, cuma satu aja. Ucapannya kok Ini, malah pesen bentar, baik. bentar. Dadio Duer. untuk Mas Gading ya. Untuk Mas Gading Dadio Gading sing digadang-gadang. Untuk Mas Gadang Dadio Gadang sing iso dadi koyo Gading sing ning ngarep. Wah, sangat luar biasa sekali. Pintar ya. Ternyata walaupun Mas Lopez itu tidak berani menjadi dalang, tapi struktur katanya sangat konsonan. Itu sangat Konkonan apa konsonan? Persamaan kata. struktur kata itu sangat konsonan dan menjadi majemuk sekali. Kayak gendeng no, Bro. Majemuk. Untuk Gading menjadilah gadang. Untuk Gading jadilah yang bisa digadang-gadang. Oh ya. Untuk Mas Gadang jadilah Gading yang bisa selalu di depan. Oh ya. Oke, terima kasih sangat. Saling berkesinambungan. Ya. Dan untuk Mas Gendut sendiri Apa? ada ucapan khusus seperti saya tadi susah loh itu. Oh iya. Gini nek susah wis suwe wis. Aduh. Wis suwe. Oh, kalau saya nggak muluk-muluk kok Mas. Kalau saya nggak muluk-muluk untuk Gading dan untuk Gadang, semuanya itu membutuhkan proses. Iya. Nah, untuk menjadi sesuatu itu memang harus proses. Dari sekarang. Dari kemarin. Ya, pokoknya dari kemarin Mas, dari tanggal 20 prosesnya. Nah, Pengong. tidak ada kesuksesan itu yang datangnya Secara tiba-tiba. tiba-tiba. Semuanya mesti ada perjalanan, ada lakune. Nah, laku itu harus kita jalani. Ritual itu, laku-laku itu harus kita jalani untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itu akan kita dapatkan kalau kita melalui proses. Nah, proses itu harus dilakoni. Nah, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus
kok bulek nih Mas. Itu namanya ekosistem. Ekosistem. Putar-putar. Putar. Yang penting dalam ulang tahunnya si kalau Mas Gading kan tanggal 15. Iya, 15 November. Kalau Mas Gadang itu Mas 26. Nah, itu kita sangat berharap banget sama dua generasi itu akan menjadi seorang seniman yang mumpuni, yang mengayomi dan yang Ya apa tangannya kenapa tangannya ngayomi nganguripi panas sih ye Ya itulah. ya itu kita memang tidak bisa berkata Tidak bisa diucapkan dengan kata, pokoknya karena kita penuh harapan, penuh doa terbaik dari yang terbaik. yang terbaik. Yang penting adalah proses, karena proses itu ada sebuah laku. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus proses Harus laku. ada daerah terlaku gimana Karena kamu lempo ya nggak bisa. Oh iya, ngomongin ini terus ucapannya apa ini? Kita berdua ya. Saya Gendut Dalang berijazah. Saya Lopez tidak berijazah. Kami berdua mengucapkan minal aidin. Maaf, ini memang Gojek kita sering kita berdua memang seringnya Gojek gitu. Ya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Saya Gendut, saya. Ya. masa ini kurus kan Saya dulu. Ya. pahit Ulang lagi ya. Ya, oke. Halo. Aku pun halo. Saya Gendut Dalang berijazah. Saya Yudi. Oh. Lupa saya. Itu siapa? Nama kecil saya. Oh. Berarti Dia tanya. loh, karena Mas Lopez itu sosok yang misterius. Terusnya di mana? enggak itu sebenarnya kan dia Mas itu disesuaikan dengan hobi. Hobinya Yudi. Oh. Seneng dia kalah Yudi. Lagunya apa? Yudi. Ayo. Saya mau tanya tentang masalah Yudi tadi. Ya, Mas. Nah, Mas Lopez kok mempunyai nama kecil? Iya. Itu Yudi itu gimana? itu dulu yang memberi nama itu simbah saya. Oh, punya mbah loh. Oh, kamu nggak punya. Yang katanya tadi nenek moyang. Mbah nenek moyang lagi. Oh. Yang tadi nenek moyangnya seorang presiden tadi. Ya, bukan pelat ya. Ini umurnya sama si Mbahnya itu sama. Itu yang ngasih nama itu simbah. Oh, simbah. Ya. Yudi itu artinya Yu itu Wahyu, Di itu gede, artinya Wahyu sing gede. Tapi Oh. ya belum tahu kapan Wahyu datang. Malah belum tahu itu. Ya. Berarti Asmo Kinaryo Joko. Jadi Yudi itu pemberian dari simbah Mas Lopez. Wahyu. Hah? Yu itu Wahyu, Di itu gede. Kenapa kok yang diambil Wahyu bukan wahnya? Nanti tidak kelihatan wah. Oh, begitu. Kok enggak Biasa saja. Kok enggak ge? Kok dinya? Nggak tahu pokoknya simbah gitu. Oh, ya. Memang dunia ini sangat misterius sekali. Sering memakai nama simbol-simbol untuk memberikan keyakinan kepada seorang anaknya. Ayo kita Seorang anaknya itu sebuah harapan. Kayak Yudi tadi wahyunya gede. Ya. Terus terus Lopez. Ganti Lopez itu gimana tuh mas ceritanya? Waduh, itu ceritanya dari Itu enggak Dari nenek moyang lo. Itu bukan lo sama pes. bukan. Kalau, nah gitu kan?
Kalau pes itu berarti Kempes dari Bukan campes loh. ya enggak. Bukan pes penyakit itu juga bukan. Itu gimana? Itu cuman apa ya? Panggilan teman-teman aja dulu waktu sekolah. pernah sekolah. Oh, Tapi kan tidak lulus, jadi tidak berjasa. Iya. Sekarang kita kembali mengucapkan lagi. Kita mau mengucapkan ya. Siap ya. Siap oke. Halo, Halo. Pun halo. Malam. saya Lopez berijazah. Enggak wangun ya. Enggak wangun ya Lopez berijazah enggak wangun. Lepes ke Brimo. Oke. Saya Gendut Dalang berijazah. Saya Lopez tidak berijazah. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gading Pawukir Seno Saputro dan Mas Nizar Gadang Prapatyo Perkoso. Lho iki piye to iki? Nisar Gadang Prakoso. Prakoso ya. Prasetyo. Oh, Prasetyo. Prasetyo. Iya. Kita ulang lagi yang serius ini. Ini karena kita memberikan ucapan itu harus dengan sepenuh hati, dengan rasa sepenuh sukacita. Barman kadal ya, Mas. Oke ini Mas. Seperti tadi kipas. Kebalik iki, Pak. Tapi dingin. Ya oke, ini untuk properti aja Mas. Biar penonton itu melihat kipas ini seperti melihat kehidupan. Karena berputar-putar gitu. Jenenge Di bawah, kadang di atas, ya. seperti roda kehidupan kan. Seperti roda becak saya tadi. Oke. Saya Gendut Dalang berijazah. Saya Lopez tidak berijazah. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Gading Pawukir Seno Saputro dan Mas Gadang Nisar Prasetyo. Nugroho. panjang Yang umur sehat selalu sukses hidup madang. Bagi yang tidak suka dengan acara ini, tolong di subscribe. Oke, sampai jumpa. Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen